Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kembali ke Indonesia dengan selamat beserta rombongan. Rombongan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh itu ada 42 orang. Ya, 42 orang delegasi dikomandoi oleh Bung Jumur Hidayat. Memang banyak cerita ya di dalam delegasi tahun 2025 dan sidang ILO yang ke-113 ini, delegasi ini sangat banyak ya, kalau dibilang gemuk atau segala macam. Yang biasanya hanya 16 orang sekarang menjadi 42 orang. Bahwa hari ini banyak sorotan, Pak. Kenapa sih kok terlalu banyak gitu? Serikat Pekerja Serikat Buruh yang kecil pun ikut. Ini sebenarnya sidang ILO ini adalah membahas banyak hal yang harus kita bahas. Soal besar kecilnya itu relatif dan itu bisa juga orang memandang seperti apa, tapi itu hal biasa dan diberikan masukan itu hal biasa. Tapi delegasi yang gemuk ini, delegasi yang super banyak ini, karena dari zaman ke zaman, dari zaman era Soekarno, Soeharto sampai era Prabowo, baru hari inilah delegasi itu sampai 42 orang. Dan juga pemerintahan Prabowo maupun Menteri Tenaga Kerja dan Wamen dan semua delegasi pemerintah maupun pengusaha ini, kami bahu-membahu dengan baik. Persoalan ada hal kecil, maka di dalam sidang ILO ini memang memberikan beberapa dukungan, beberapa hal yang kita capai. Satu adalah soal Palestina. Palestina ini sudah diakuin penuh sebagai anggota penuh kemerdekaannya di sidang ILO. Dan yang kedua, di Myanmar ini memang masih ada rekomendasi, ada hal yang memang nantinya di tahun 2026 akan dibahas ulang kembali. Kenapa? Banyak hal bukan karena kita beda-bedakan, tapi ini adalah yang sudah disepakatin dari 188 negara. Itu yang berkaitan dengan banyak hal ya, ini tentang negara. Soal tentang digital platform itu adalah tenaga kerja. Kalau Indonesia ojek online, semua yang online dan yang lain itu sudah dibahas dan itu disepakati dari 188 negara, hanya 27 negara yang tidak sepakat. Selebihnya semua sepakat bahwa tenaga kerja online ini adalah dikategorikan sebagai pekerja atau buruh. Tapi hari ini kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Hari ini jam 10, teman-teman khususnya ojek online semua dipanggil dan membicarakan hal teknis, mau kita buat perpu atau permen atau apapun itu nantinya. Tapi ini kita bicarakan bukan seolah-olah tenaga kerja online atau ojek online ini sebagai tenaga atau pekerja atau buruh ini menjadi momok. Ini sebenarnya tidak. Kenapa? Ini masih semua kita bicarakan. Pasti ada aturan main tersendiri dibanding buruh yang ada di pabrik. Ini nggak bisa kita batasi dengan waktu 8 jam. Karena online ini nanti persyaratan dan aturan-aturan main itu dibicarakan di dalam negeri. Karena semua negara-negara yang sepakat itu dikembalikan ke negaranya untuk membuat aturan undang-undang maupun perpu atau permen atau kepres dan yang lain-lain. Ini tinggal kita sepakati bersama. Ini ya. Terus yang berikutnya tentang buruh informal menjadi formal. Ini juga menjadi polemik. Ini juga menjadi persoalan. Karena persoalan ini, agenda ini baru tahun inilah kita bahas. Maka
Ini akan kemarin kita sudah bahas tentang aturan main dan juga tentang definisinya. Maka di tahun berikutnya itu akan dibahas, mudah-mudahan itu dimasukkan menjadi konvensi agar rakyat Indonesia itu betul-betul ada perlindungan terhadap buruh informal menjadi formal. Jadi saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada teman-teman pengusaha, nggak usah takut. Karena ini bukan momok, tapi ini adalah solusi bagi bangsa Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang hari ini. Yang kemarin kami perjuangkan bersama-sama pemerintah, pengusaha. Jadi tripartit kita jalankan, kita mendapatkan hasil karena kita sama-sama. Putnya juga sama kan gitu, akhirnya mendapatkan sambutan yang sangat baik. Persoalan aturan main dan persyaratan itu memang kita tentukan di dalam negeri, tidak negara masing-masing. Ini sih sebenarnya hasil-hasil banyak hal yang kita hasilkan memang untuk dilakukan dan yang lain-lain, karena konvensi ini kan semua harus kita bahas definisi itu dari 78, ini baru 14 yang kita hasilkan, padahal kawan-kawan yang bagian komisi-komisi itu kan ada 5 komisi. Kalau tentang budget itu udah clear ya, udah clear. Yang menentukan definisi ini adalah digital platform, dan informal menjadi formal ini akan ditindaklanjutin di negara kita masing-masing. Maka kita punya kesepakatan dengan pemerintah, dengan pengusaha, ayo kita duduk bareng untuk mencari solusi agar rakyat itu merasa dilindungi. Ini sih sebenarnya, jangan, jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah tegang. Ya. Teknisnya nanti gimana? Seperti yang tadi disinggung, kalau yang secara informal maupun yang online itu kan tidak terbatas waktu. Ya. Karena dalam undang-undang itu kan harus memenuhi syarat jam kerja. Ya. Apakah ini akan menjadi agenda? Sudah, ini teman-teman ojol hari ini sudah diundang sama Menteri Tenaga Kerja tadi jam 10 sampai selesai. Kita akan kerjakan maraton agar segera kita menghasilkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ya. Kemarin ada beberapa perwakilan buruh yang, karena tidak semua perwakilan buruh itu dilibatkan ke Jenewa. Ya kan gini, inilah justru karena sebelumnya Bang, sebelumnya itu yang masuk LKS tripartit itu hanya 16 orang. Dan hari ini sudah melampaui itu. Memang kalau tidak menjadi anggota LKS tripartit itu biaya masing-masing organisasi. Maka ke depan kami berharap meminta kepada Menteri dan ILO atau pemerintah lah ya Indonesia, kita akan mengajukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu berikan nama dan diajukan ke ILO. ILO lah yang merekomendasi bisa atau tidaknya. Tapi kemarin 42 semua direkomendasi kan itu. Ini alhamdulillah yang tadinya hanya 16 hari ini menjadi 42, hampir 2 kali lipat kita berangkat. Maka ke depan itu kita mempunyai angan-angan atau cita-cita semua serikat buruh, serikat pekerja besar maupun kecil bisa terwakili dan mereka akan hadir di sidang ILO yang ke 114. Mudah-mudahan ini diijabah dan ini juga direstui oleh semua pihak. Karena apa? Jangan dipandang bahwa perwakilan kemarin itu banyak gemuk, tapi kita juga menghasilkan yang sangat maksimal. Karena apa? Kita ini adalah komite-komite itu ada banyak dan tidak bisa kita jangkau sendiri. Kan gitu. Kita butuh pikiran, pemikiran semua. Dari pemerintah, dari pengusaha maupun dari serikat pekerja, serikat buruh. Kalau hanya 16 ini kan dibagi 5, hanya berapa? Kadang kalau ada yang sakit, ada yang ini, maka sebenarnya banyak atau sedikitnya itu relatif tinggal tergantung ketua delegasi dan tergantung delegasi itu sendiri mau atau tidak untuk berjuang di negara tercinta. Itu karena 188
bagaimana kita menyatukan suara ini, tapi di situ adalah kita menyatukan dan detailnya itu akan kita bahas di negara kita masing-masing. Dan di sana tidak tempat sidang PBB itu tempatnya. Yang menentukan itu ada negara-negara, serikat buruh, serikat pekerja, pengusaha. Jadi jangan salahkan ILO-nya. ILO itu sebuah lembaga. Kitalah yang harusnya tempat yang kita bisa mengumpul dari 188. Ini tidak mudah. Bahwa ILO itu adalah sebuah lembaga yang mampu untuk mengkoordinir semua negara-negara ini. Mudah-mudahan di sidang ILO yang ke-114 itu menambah negara-negara yang lain yang belum masuk, kan itu. Karena masih banyak. Jadi Bang, memang masih banyak ya secara detail, tapi saya tidak akan membicarakan secara detail. Ini secara umum, dan karena apa? Yang secara detailnya nanti peraturan persyaratan soal jam kerja, soal seperti apa persyaratan digital platform atau tenaga kerja online. Yang tadi saya katakan bahwa itu tidak mutlak dan seperti buruh pabrik. Inilah yang mau dicari solusinya atau definisinya yang pas untuk kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Ini yang sebenarnya. Jadi jangan sampai teman-teman yang lain karena nggak ikut, oh saya nggak sepakat, saya mitra. Itu nanti, ini adalah landasan hukum, ini adalah payung hukum untuk melindungi segenap anak bangsa yang khususnya ojek online atau online lain. Iya, seperti kemarin ya pilot pramugari, mereka sepakat kok gitu loh. Mereka menjemput kami di bandara dan ada perwakilan, memang mereka nggak bisa banyak gitu. Di dalam kita turun dari bandara itu mereka sudah menjemput juga gitu, dengan memberikan kemudahan bagi delegasi kita yang berangkat, tidak ada masalah, dan di jalan juga atau di imigrasi kita lancar gitu. Maka harapan, dan ini adalah berkat doa dari semua anak bangsa Indonesia untuk kami berjuang di sana. Jadi jangan dianggap kami itu berjuang di sana enak-enak, kita tidur hotel, makan enak. Kami ini selalu bawa ompreng, kita masak, ada teri, saya bawa teri, bawa ikan asin, dan ada tempe orek, kan gitu. Karena apa? Di sana semua mahal. Kami tahu, kami ini bangsa Indonesia ini banyak yang belum mendapatkan lapangan kerja, dan kami juga biaya masing-masing di luar 16 orang. Karena 16 orang ini adalah anggota LKS tripartit di Kementerian Tenaga Kerja. Itu baru dibiayai oleh anggaran APBN. Itu, jadi jangan sampai salah. Mereka juga biayai, juga mereka bekerja keras kok, menghasilkan sesuai apa yang dia capai gitu. Jangan sampai orang mengatakan, oh ini dibiayai rakyat ini. Iya betul, itu biaya dana rakyat. Tapi teman-teman delegasi juga bekerja dengan maksimal sampai malam jam 11. Kalau di sana sekarang jam berapa? Jam 1, berarti kurangin 5. Itu kan jam 8 pagi. Jadi di sini udah jam 1 malam, kami juga baru selesai. Baru selesai dan pulang sampai rumah. Pagi kita harus jalan lagi. Inilah sebenarnya, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab. Nanti masih banyak sih sebenarnya. Jangan sekarang kita keluarkan apa yang hasilnya. Supaya bangsa Indonesia, anak bangsa ini bertanya, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman delegasi yang 42 orang di luar pengusaha dan pemerintah. Ini semuanya bahu-membahu, tidak ada saling gontok-gontokan di sana. Kita selalu mencari solusi. Apa sih gitu yang nggak ada titik ketemu, nanti kita bicarakan di dalam negeri. Kita tidak boleh istilahnya kita baku hantam di negeri orang. Karena apa? Kita ke sana itu kan ingin mencari solusi. Karena apa yang kita lakukan di sana juga
akan dilakukan di dalam negeri masing-masing. Kita tidak bisa melihat tetangga, melihat sono sini, tapi kita harus betul-betul memperjuangkan bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat agar rakyat Indonesia betul-betul terlindungi. Pemerintah hadir, dan hari ini mudah-mudahan pemerintah hadir. Maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto beserta jajaran, dan kepada Menteri Tenaga Kerja Pak Yasirli, Wamen, Pak Noel, Ibu Dirjen, dan semua krunya yang ikut hadir di sana. Kami mengucapkan terima kasih bahwa hari ini apa yang kita perjuangkan, kita sudah menemui titik temu, walaupun masih banyak hal yang harus, PR yang harus kita lakukan bersama. Dan mulai hari ini sudah mulai, Menteri Tenaga Kerja sudah mengundang ojol dulu. Khusus ojol ada 10 tadi yang diundang. 10 ojol itu, kalaupun ada yang belum, nanti kita akan sampaikan agar yang lain juga diundang, agar tidak ada yang istilahnya, oh kok saya nggak diundang. Cobalah, ayo kita cari solusinya yang terbaik untuk bangsa ini. Karena kalau yang soal informal dan formal ini juga kita sedang menyusun draftnya dan menyusun definisinya. Tahun depan itu akan bicarakan. Walaupun itu masih nyusun definisi dan draftnya, kami dengan pemerintah akan duduk bareng untuk mencari solusi tentang buruh informal menjadi formal ini. Ini yang harusnya kita sama-sama lakukan. Nggak usah kita takut dan nggak usah kita akan merasa merugikan yang lain. Bahwa persoalan ini adalah persoalan kita bersama, persoalan bangsa yang harus kita ambil solusi yang terbaik untuk rakyat Indonesia agar merasa terlindungi. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.